wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Permani dengan NIM 2114030043. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau informasi dari pihak satu kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Ada 3 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Maksudnya, komunikasi berfungsi memberikan keterangan, memberikan data, atau fakta yang berguna bagi segala aspek kehidupan manusia. Melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu fungsi edukatif. Maksudnya, komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan mandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Maksudnya, komunikasi mampu membujuk orang lain atau siswa untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator atau pendidik. Membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikasi, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi berubahnya adalah atas dasar kehendak sendiri, bukan hasil pemaksaan dari orang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Selanjutnya yaitu yang ketiga komunikasi tertulis. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks. Yang keempat yaitu komunikasi visual, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima yaitu komunikasi formal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal seperti dalam lingkungan kerja, atau pendidikan, atau organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Yang keenam yaitu komunikasi informal. Maksudnya yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Yang ketujuh yaitu komunikasi nonformal, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Selanjutnya nomor 8 yaitu komunikasi langsung. Jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti dalam percakapan tatap muka atau melalui telepon. Selanjutnya yang ke-9 yaitu komunikasi tidak langsung. Maksudnya yaitu jenis komunikasi yang dilakukan melalui media seperti surat, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ke-10 komunikasi massa, yaitu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang lebih luas seperti melalui media massa, iklan, atau media sosial.
Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan komunikasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Selanjutnya yaitu menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku komunikasi. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Selanjutnya yaitu membangun hubungan. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan seperti antar individu, kelompok, dan masyarakat sosial lainnya. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi antar sesama. Selanjutnya yaitu memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Karena melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama, mendengarkan perspektif atau pendapat orang lain, dan dalam mencapai kesepakatan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi orang lain, sehingga dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Selanjutnya yaitu membangun identitas dan citra komunikasi juga dapat berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi, karena melalui komunikasi yang tepat kita dapat mengungkapkan nilai-nilai, tujuan, dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itulah penjelasan tentang komunikasi pendidikan. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu komunikasi, jenis-jenis komunikasi, serta fungsi dan tujuan komunikasi. Baik, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.